Malaikat Jibril berkata, "Wahai Rasulullah, sampaikan salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dariku kepada Khadijah. Dan beritahukanlah dia bahwa rumahnya di surga terbuat dari mutiara. Tidak ada kebisingan dan kepayahan di dalamnya." Hadis riwayat Muslim. Inilah kemuliaan Khadijah, istri tercinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tempat bernaung, berkeluh kesah, dan menjadi sandaran serta perisai Rasulullah dalam menyebarkan risalah ilahi. Khadijah binti Khuwailid lahir di Mekah tahun 63 sebelum Hijriah. Ayahnya Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Nasabnya bertemu dengan nasab Rasulullah di kakek keempat, yaitu Qusay bin Kilab. Kecantikan, kecerdasan, kehormatan, dan budi pekertinya dikenal luas di kalangan Quraisy, hingga mereka menjulukinya At-Thahirah atau wanita suci. Sejarah bahkan mencatat kaum Quraisy mengagungkan Khadijah dan menyebutnya Ratu Quraisy atau Ratu Mekah karena kekayaannya yang melimpah. Itulah mengapa banyak pria terhormat di kalangan bangsawan Quraisy ingin meminangnya, sekalipun Khadijah telah 2 kali menikah dan dikaruniai 2 anak. Ratu Quraisy ini pun menolak pinangan semua pria. Namun hatinya mulai tertambat dengan sosok pria yang dikenal di kalangan sukunya sebagai Al-Amin, atau orang yang dipercaya karena kejujurannya. Dialah Muhammad bin Abdillah. Muhammad pun setuju menikahi Khadijah. Dengan didampingi 2 pamannya, Abu Thalib dan Hamzah bin Abdul Muthalib, Muhammad melamar Khadijah dengan mahar 20 ekor onta muda. Pada tahun 595 Masehi, pernikahan agung pasangan mulia Al-Amin, pria terpercaya yang berusia 25 tahun, dan wanita suci yang berusia 40 tahun, digelar di Mekah. Perbedaan usia yang terpaut cukup jauh dan harta kekayaan yang tidak sepadan di antara pasangan mulia ini tidaklah menjadi masalah, karena dilandasi oleh cinta yang tulus dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga keberkahan selalu mengiringi pasangan mulia ini. Dari pernikahan inilah Allah memberikan anugerah 6 orang anak, 2 laki-laki, Al-Qasim dan Abdullah, dan 4 perempuan, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah Az-Zahra. Sejak menjadi pendamping Muhammad bin Abdillah, Khadijah menunjukkan keteladanan bakti seorang istri terhadap suami tercinta. Perhatiannya tak pernah luntur meski sang suami sering meninggalkan dirinya. Berhalwat menyendiri di Gua Hiro, kebiasaan yang berakhir dengan peristiwa maha dahsyat yang terjadi pada tahun 622 Masehi. Di usianya yang ke-40, Muhammad menerima wahyu pertama yang sekaligus menandai diangkatnya Muhammad sebagai utusan Allah. Disinilah peran Khadijah benar-benar menjadi tumpuan sang suami. Pada fase ini, Khadijah tak lagi hanya menjadi seorang istri dan ibu dari anak-anaknya. Tak hanya mendampingi seorang suami, kini Khadijah juga menjadi pendamping seorang utusan Allah. Dialah yang memberi ketenangan kepada sang suami saat Rasul dihujat dan diperlakukan kasar oleh kaumnya. وسببا شقاقا في قريش كلها لسوف نقتله. Khadijah selalu ada setiap Rasulullah mendapat kesulitan. Harta dan jiwanya diperuntukkan bagi dakwah Rasulullah. Itulah mengapa Rasul begitu mencintai Khadijah, bahkan sampai Khadijah tiada.
Pada tahun 616 Masehi, Rasul dan kaum muslimin diboikot kaum Quraisy. Hal ini dilakukan setelah kaum musyrik Quraisy selalu gagal menghentikan dakwah Rasulullah. Rasulullah diisolasi di sebuah lembah milik keluarga besarnya di pinggiran kota Mekah. Segala bentuk komunikasi, transportasi, dan keperluan sehari-hari dihentikan. Ini berlangsung hingga 3 tahun. Khadijah yang sebelumnya kaya raya dengan tegar mendampingi sang suami menjalani rintangan dakwah yang keji ini. Namun begitu, kondisi kesehatannya mulai menurun. Hingga pada tahun 916 Masehi, setelah pemboikotan dihentikan, Khadijah jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia di usia 60 tahun. Inilah peristiwa yang mengguncang diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khadijah merupakan nikmat Allah yang sangat besar bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama seperempat abad setia mendampingi Nabi dan dakwahnya dengan segenap jiwa dan harta. Pengabdian dan pengorbanannya yang agung menempatkan dirinya sebagai wanita paling mulia di dunia hingga menjadi perbincangan di langit.